basically upgraded us. She managed to find targets. Then she introduced me to onion browsing. Apparently you could buy... Dark web was this online hacker group was getting a lot of news. And then I remembered something. I needed something faster, but the internet was just full of scams. Thank you very much for your... I know you told your friend you're not okay. Sebuah film yang berjudul Hacker ini akan menceritakan tentang 3 orang hacker yang sangat dicari. Mereka menjalankan aksinya dengan meretas kartu kredit untuk membeli barang-barang super mewah, kemudian dijual kembali demi mendapatkan banyak uang. Dan gak tanggung-tanggung, Bran. Mereka sampai bisa membeli mobil Ferrari dari hasil cardingnya tersebut. Walaupun ternyata pada akhirnya mereka harus menghadapi banyak masalah yang nyatanya sangat sulit untuk dihindari. Wah, seru deh, Bran, pokoknya mah. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1 and 2 and 3. Apa? Gaskeun! Mantap! Di awal film diceritakan sebuah keluarga yang berasal dari Ukraina memutuskan untuk bermigrasi ke Kanada karena alasan ekonomi. Diketahui pasangan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Alex yang saat itu masih berumur 5 tahun. Dalam menjalani kehidupan baru, tentunya nggak semudah membalikan telapak tangan karena sang ibu harus rela bekerja di sebuah bank demi menghidupi keluarga. Hal itu disebabkan karena sang ayah malas bekerja dan malah memilih menjadi pengangguran. Dan yang lebih parah lagi, kini dia menjadi seorang pecandu alkohol yang sering keluyuran gak jelas bersama teman-temannya. Everything my mom earned went to pay off the mortgage. Dad wasn't of much use. He tried, but people didn't trust. Pada dasarnya, Alex adalah anak yang cerdas dan punya cita-cita sama halnya seperti anak lain pada umumnya lah, yaitu ingin menjadi orang sukses dan gak ingin menyusahkan orang tua. Dia juga sangat mengidolakan sang pendiri Microsoft dan juga Apple karena ketertarikannya pada dunia IT. Atas hal itu, dia pun berusaha mencari uang sendiri bermodalkan komputer dan internet milik ibunya, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Beginnings. For every 1,000 clicks, I made $20. Hari demi hari Alex jalani dan gak kerasa, kini dia telah beranjak dewasa dan berniat akan berkuliah di sebuah universitas. Tapi pada suatu hari, Alex tiba-tiba melihat ibunya lagi menangis karena ternyata dia baru aja dipecat dari pekerjaannya. Mengetahui kondisi tersebut, Alex kemudian memutuskan untuk memberikan semua uang tabungannya pada sang ibu, padahal itu adalah untuk mendaftar kuliah. But how? You never told us, and... All right, this will last you for a few months, and then after that I can get more. Hingga di keesokan hari, Alex yang melihat berita peretasan di televisi tiba-tiba merasa tertarik dan ingin bergabung dengan sebuah komunitas hacker dalam dark web, di mana salah satu persyaratan untuk menjadi anggota tersebut, dirinya harus melakukan tindak kejahatan cyber agar bisa mendapat akses yang lebih luas. Dari sana Alex seketika berencana membobol kartu kredit salah satu teman sekolahnya dengan sebuah teknik carding yang dia kuasai. Yes. He used his dad's credit card and it had a lot of money on it. Berkat keberhasilannya yang telah membobol kartu kredit, Alex akhirnya diterima dan kini menjadi bagian dari komunitas dark web. Hingga nggak berselang lama, dia tiba-tiba diajak bekerja sama oleh seorang anggota dark web yang menamai dirinya sebagai Roosevelt. Dalam kerjasama itu, Alex hanya berperan sebagai penjual barang hasil carding dan nantinya akan mendapat persentase dari hasil penjualan tersebut. It took me 4 years to save up 30 grand. Merasa udah bisa mendapatkan pundi-pundi uang, Alex kemudian meminta izin pada orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di sebuah universitas yang terletak di pusat kota. Dia juga berjanji bahwa setiap bulan akan mengirim uang bulanan untuk biaya hidup kedua orang tuanya.
Singkat cerita, sesampainya di perkotaan, Alex memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen yang memiliki fasilitas yang ya lumayan mewah lah. Kemudian pada malam hari, Alex yang kini mendapat akses yang lebih luas dari dark web mencoba membeli sebuah jam tangan mewah dengan kartu kredit milik orang lain. Walaupun saat dirinya berhasil men-check out, dia sempat merasa deg-degser saat mengambil paket tersebut. Dirasa dirinya lebih membutuhkan uang daripada beberapa jam tangan mewah, Alex kemudian berniat menjual jam tangan tersebut ke sebuah kawasan pedagang di Chinatown. Tapi saat menawarkan jam tangan super mewah tersebut, dia seketika ditertawakan karena malah dianggap barang KW. Dan saat ada salah satu penjual yang menawarnya dengan harga pantas, apesnya Alex harus menyertakan bukti transaksi dan kartu kredit yang dia gunakan saat membeli barang itu. Pieces of ID and a proof of address bank statement is fine. I mean, surely it's worth the wait rather than losing money on the resale. Dalam keputusasaan, Alex tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang diketahui bernama Shai, dan ternyata Shai telah mengetahui bahwa jam tersebut adalah hasil carding karena nggak memiliki bukti transaksi yang legal. Atas hal itu, Shai kemudian mengajak bekerja sama di mana dirinya akan membantu menjual barang tersebut, tapi Alex harus memberi persentase dan memberitahu bagaimana caranya bisa mendapat barang-barang itu. So what do you got to lose? Why don't you take your watches and go? Dengan mudahnya, karena diketahui Shai memiliki banyak relasi, dia berhasil menjual jam tangan Alex dan mendapat komisi sebesar 30% dari hasil penjualan. Dan sejak saat itu, mereka berdua bekerja sama untuk menghasilkan pundi-pundi uang dari penjualan barang-barang hasil carding. Wow! 60 grand. That's your hat. I sent some money to my parents. Boom. 2 for you, 8 for your friends. Thank you very much. Gak puas dengan apa yang telah dicapai, mereka berniat melakukan peretasan kartu kredit milik seorang direktur bank karena Alex dan Shai menilai bahwa bank telah menyengsarakan rakyat karena dengan sistem bunga yang telah mereka berikan membuat masyarakat menjadi tercekik. Dari sana Shai yang mempunyai relasi di sana-sini kemudian memerintahkan temannya agar mencuri kartu kredit milik seorang direktur bank. Card here. None of us were so keen on giving it back to him. He was Colombian. Anyways, everything was fine. What I was talking to you about? Yeah. He comes in here all the time. Lagi dan lagi, dengan gampangnya Shai berhasil mendapatkan kartu kredit target yang dimaksud dengan bantuan para LC. Apa itu LC? Yang saat itu menggodanya. Kemudian tanpa membuang waktu, mereka langsung mengeksekusi kartu kredit tersebut dengan cara yang super duper edun. Wah, gak tahu saya juga tuh gimana caranya bisa tarik tunai lewat kartu kredit orang lain, Brad. Relax, we're in the money. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Alex tiba-tiba teringat kejadian masa lalu saat dimana ibunya harus dipecat oleh bank tempat dia bekerja. Atas hal itu, Alex pun berniat mendatangi bank tersebut dan memasukkan sebuah virus yang nantinya akan menyebar ke seluruh sistem bank sedunia. Dengan hal tersebut, Alex berharap bank yang dia tanami virus akan bangkrut sebagai pembalasan dendam atas kejadian di masa lalu. What do you need me to do? Are we making our money? Well, it's not always about the money, so that'll disrupt their system, stall them for weeks. Tanpa membuang waktu, Alex dan Shai segera bergegas pergi menuju bank dengan cara menyamar menjadi seorang nasabah yang berniat melakukan pinjaman. Dan dengan cara sembunyi-sembunyi, Alex menancapkan sebuah flash disk yang tentunya udah berisi virus. Tapi saat akan ngaleos pulang, dia tiba-tiba dipanggil oleh security yang saat itu mencurigainya. Aduh! Sir, excuse me, sir. Alex and Shai. Setelah ditahan dengan waktu yang cukup lama, akhirnya mereka dihampiri oleh seorang pria yang menjabat sebagai kepala keamanan bank tersebut. Di sana Alex menegaskan bahwa dirinya gak berniat mencuri data nasabah, apalagi sampai membobol kartu kredit mereka. Alex beralasan bahwa dia hanya ingin mencoba sistem keamanan bank kantor pusat yang seharusnya memiliki sistem yang sulit ditembus. All this information. I mean, a bank like this should be more secure. You have exactly 1 minute. Akhirnya setelah bernegosiasi cukup lama, didapatkanlah sebuah kesepakatan bahwa Alex akan memperbaiki juga mengupgrade sistem yang telah dia rusak. Dengan hal tersebut, si kepala keamanan akan mendapat apresiasi dari atasannya atau mungkin akan dinaikkan gaji. Tetapi dengan satu catatan, Alex harus dibebaskan tanpa tuntutan apapun. What the hell happened there? Why'd they let you go? What'd you tell them?
Atas keberaniannya melakukan kejahatan cyber dengan mendatangi bank langsung tentu menjadi sebuah perhatian warga dark web, terutama sang ketua yang punya nama samaran Z. Selain itu, seorang anggota wanita yang diketahui bernama Kira juga sangat terkesan atas apa yang telah Alex lakukan. Atas hal itu, Kira mengajak Alex bertemu di sebuah kafe bermaksud untuk sekedar berbincang dan sharing-sharing dunia perhackingan. Come on. What's the worst that can happen? He's got some ideas on how you guys can work together. Cute, right? Dengan penuh semangat karena mungkin dilihat dari fotonya wajah Kira yang teramat sangat-sangat amburahoy lah. Hade barang wah ini mah asli. Alex seketika menyetujui ajakan Kira untuk bertemu di sebuah kafe yang terletak nggak jauh dari apartemen miliknya. Kemudian sesampainya di sana, mereka pun sempat ngobrol ngaler ngidul walaupun si Alex sedikit canggung karena kecantikan Kira. We're working with anybody right now. So, I was thinking. yeah, I did. Do you follow him? Dirasa punya tujuan yang sama, yaitu melakukan kejahatan cyber. Akhirnya mereka pun memutuskan bekerja sama dengan harapan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian di keesokan harinya terlihat Kira lagi mengoprek alat printer kartu kredit yang baru aja dia beli. Dan diketahui kini misi yang akan mereka lakukan gak lain gak bukan adalah melakukan carding yang nantinya akan dibelikan barang mewah untuk dijual. We went from online carding to real carding. Rated us. She managed to find targets with much bigger wallets. Beberapa waktu kemudian, aksi demi aksi pun telah berhasil mereka lakukan dan berkat relasi yang dimiliki oleh Kira, mereka dengan gampangnya menjual barang mewah termasuk mobil Ferrari yang tentunya memiliki harga yang sangat wah. Kemudian secara mengejutkan pada malam hari tiba-tiba Kira mengajak Alex untuk pergi ke Hong Kong tanpa mengajak Sai. Sai could keep running some deals here, but I think we should move to Hong Kong. Especially without Sai, he's like my best friend. Untuk memastikan bahwa Kira bukanlah seorang mata-mata, Alex kemudian menemui kenalannya dulu, yaitu seorang pria bernickname Roosevelt untuk menanyakan seluk-beluk wanita amburahoy itu. Roosevelt kemudian menegaskan bahwa Kira bukanlah seorang mata-mata, bahkan kini pangkatnya di dark web adalah seorang letnan. Dun, kayak perwira. Well, if I haven't heard of her, then she's probably no good. And I wanted to find out if you knew about a girl named Kira. Have you been going to the stores? Singkat cerita, Alex, Sai, dan Kira terlihat lagi mengendarai mobil box dan menuju sebuah gedung yang berada di kawasan dermaga. Dan ternyata mereka bertiga berencana menjual barang elektronik ilegal kepada salah satu relasi Kira yang dia dapatkan dari pamannya. Tapi saat bernegosiasi, Sai yang merasa tersaingi oleh wanita kemudian mengacaukan situasi. Dan saat mereka tengah beradu mulut, Okay, look, we don't want any trouble. Okay, so let's just make the deal. calon pembeli barang tiba-tiba melesatkan tembakan ke arah langit karena merasa muak dengan perdebatan antara Sai dan Kira. Hingga pada akhirnya calon pembeli itu pun kemudian membatalkan proses jual beli dan menegaskan bahwa jangan pernah menghubunginya lagi. You guys are ruining all of my contacts. What a waste of my time. Good job, Sai. Beberapa waktu kemudian mereka bertiga tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan mobil polisi yang seketika memeriksa mobil box yang berisi barang ilegal. Dari sana mereka kemudian menyimpulkan bahwa semua aksi kejahatan yang telah dilakukan kini mulai tercium oleh polisi yang bisa kapan aja datang menyergap. Atas hal itu mereka langsung memutuskan untuk bermigrasi ke Hong Kong bermaksud menghilangkan jejak. How about Hong Kong? Akhirnya mereka telah sampai di negara Hong Kong dan di sana mereka menyewa sebuah apartemen mewah yang gak bisa disewa oleh kaum mendang-mending lah. Kemudian mereka bertiga pun kembali beraksi dengan membeli beberapa barang mewah menggunakan kartu kredit palsu yang telah mereka retas. We bought more, we sold more, and for higher prices. And after everything that happened, we hoped that things would calm down. Setelah berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang yang cukup banyak, mereka bertiga seolah dimakan keserakahan dan gak pernah merasa cukup atas apa yang telah mereka dapat. Hingga pada suatu hari saat bertransaksi perhiasan di sebuah toko berlian, mereka tiba-tiba mendapat sebuah masalah, yaitu terdeteksi oleh pick up card. Dan diketahui bahwa pick up card adalah sebuah security system di mana si pemilik kartu telah memblokir kartu kreditnya karena alasan hilang atau dicuri. Go, 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 go.
Untuk melepas rasa penat karena seharian lelah beraktivitas, mereka memutuskan pergi ke sebuah bar karena pada saat itu kebetulan adalah hari ulang tahun Shai. Kemudian saat di dalam bar, Kira tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik untuk meretas mesin ATM, tapi lagi dan lagi perbincangan mereka malah terganggu oleh kelakuan Shai yang saat itu malah membuat kerusuhan. Di pagi harinya, terlihat Alex dan Kira melanjutkan obrolan semalam tentang meretas mesin ATM agar mereka nggak perlu menjual barang mewah lagi untuk menghasilkan uang. Hingga nggak berselang lama, mereka pun dihampiri oleh Shai yang saat itu baru aja menjual jam tangan mewah tanpa melakukan penyamaran apapun. Tentu aja hal tersebut seketika membuat Alex marah karena hal itu bisa membahayakan mereka dan para polisi pun akan bisa dengan mudah untuk melacak mereka. Because while you're here, we're gonna get locked up and die. Card that I specifically told you not to use again, Sai. Tanpa kehadiran Shai yang kini telah dikeluarkan dari tim, Alex dan Kira kemudian melanjutkan aksi kejahatan cyber dengan meretas beberapa mesin ATM yang tersebar di pusat kota. Dan untuk yang pertama kalinya, mereka berdua dengan barbar menyimpan sebuah stiker bertuliskan dark web pada mesin ATM yang telah berhasil mereka retas. Tentu hal tersebut mengundang perhatian dunia karena diketahui akibat aksi itu, negara Hong Kong mengalami kerugian sebanyak 2,3 juta dolar. Wow! Left their business cards at the scene of the crime. A notorious cyber criminal organization has claimed $2.3 million was stolen across various... Bukannya merayakan keberhasilan, ya ajojing-ajojing atau sing-song kek, mereka malah terlibat adu mulut karena pada saat itu Kira memutuskan untuk mengakhiri semua yang telah mereka jalani. Kemudian secara mengejutkan, Z si pimpinan dark web tiba-tiba mengirim sebuah pesan yang berisi tentang apresiasi atas keberanian mereka dalam meretas mesin ATM. Hingga nggak berselang lama, Alex mendapat telepon dari Z yang saat itu mengajak bertemu di sebuah dermaga. Yeah, I'm in Hong Kong. Keesokan harinya, Alex dan Kira telah sampai di lokasi bermaksud untuk menemui Z yang semalam mengundangnya, dan ternyata mereka lagi mengatur sebuah strategi untuk melancarkan aksi yang lebih besar lagi. Kemudian setelah pertemuan selesai, Alex tiba-tiba dihubungi oleh Shai yang saat itu meminta maaf dan ingin bergabung kembali ke dalam tim. Wait for you till you get back. So, I'm really sorry about the way things went. We should. Tanpa disangka, sesampainya di hotel, Alex dikejutkan dengan adanya mayat Shai yang saat itu tergeletak nggak berdaya dalam bak mandi. Diketahui ternyata orang yang telah membunuh Shai adalah pemilik kartu kredit yang dulu pernah mereka retas. Hingga dari sana, Alex dan Kira pun memutuskan pergi ke Amerika untuk menyelamatkan diri sambil melancarkan aksi yang telah disepakati dengan Z. If Shai hadn't come back... Sesampainya di negeri Paman Sam, Alex dan Kira sempat berbincang bahwa setelah menyelesaikan misi yang terakhir ini, mereka berdua akan membuka lembar kehidupan baru di sebuah negara yang belum diketahui. Mereka pun kemudian mendatangi sebuah gedung yang telah terdapat beberapa orang anak buah Z yang nantinya akan membantu melancarkan aksi. 15 away. Are you sure, sir? Sejenak berpindah pada seorang direktur Bank Dunia, terlihat dirinya baru aja sampai di kantor dan langsung dihadapkan oleh beberapa wartawan yang telah menunggu. Dan ternyata akibat kejadian peretasan ATM beberapa waktu lalu ternyata mempengaruhi harga saham yang seketika mengalami penurunan. Kemudian saat sang direktur lagi diwawancarai oleh para wartawan, secara tiba-tiba Ternyata hal tersebut adalah ulah Z dan kawan-kawan agar harga saham dunia semakin anjlok dan mereka bisa mendapat keuntungan yang sangat banyak. Jadi mereka merekayasa naik turunnya bursa saham dengan kejadian penembakan untuk mengambil keuntungan gitu, Brad. Tapi ternyata sang direktur yang tertembak bukanlah yang asli, melainkan orang suruhan Z yang menyamar menggunakan sebuah topeng. Edun. It only reveals, let's see what I've... How can I be dead if I'm talking to you? Affecting the state and the entire country. Setelah berhasil memanipulasi pasar saham dunia, Z kemudian memerintahkan anak buahnya agar memberi Alex komisi sebesar 657 juta US dollar. Dari sana Alex dan Kira pun segera bergegas pergi karena pastinya polisi akan melakukan penyelidikan setelah kasus yang menggemparkan seluruh dunia itu. Tapi ternyata saat mereka akan tancap gas,
Alex tiba-tiba digablok oleh dua orang gak dikenal hingga dirinya seketika pingsan dan gak berdaya. Seketika mereka pun membawanya ke sebuah ruangan dan menghancurkan barang-barang pribadi milik Alex lantas pergi begitu aja. Beberapa waktu kemudian, Alex yang terlihat udah kembali sadar teringat omongan Kira bahwa jika terjadi apa-apa, mereka akan bertemu di sebuah kuil di negara Thailand. Atas hal itu, bermodalkan kartu kredit palsu yang masih dia miliki, Alex langsung bergegas pergi ke negara tersebut. I had to go and meet Kira in the one place where she said. Hingga sesampainya di sana, Alex beberapa kali mengunjungi kuil yang telah ditentukan, tapi Kira nggak kunjung datang sesuai perjanjian yang telah mereka buat. Alex pun mengunjungi sebuah warnet bermaksud untuk mencari petunjuk, barangkali ada yang bisa dia temukan lewat internet. Tapi karena dirinya nggak memegang uang cash, Alex terpaksa menggunakan kartu kredit palsu, dan ternyata kartu itu menunjukkan status pick up yang menandakan bahwa si operator akan segera menghubungi polisi untuk menangkap Alex. Kembali ke Alex yang lagi menggunakan internet, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kabar yang mengatakan bahwa Z telah ditangkap oleh FBI dan Kira dinyatakan tewas. Hingga nggak berselang lama, polisi yang mendapat laporan dari si operator warnet telah tiba di lokasi dan seketika langsung menangkap Alex. I just need 5 fucking minutes. Can you please give me 5 minutes? I need 5 minutes. Can you come back, please? I just need 5 minutes. Alex kini harus rela mendekam di penjara atas tuduhan pemalsuan kartu kredit dan beberapa tindak kejahatan cyber yang telah dia lakukan. Hari demi hari dia lalui, walaupun ya sedikit menyesal pada apa yang dia lakukan selama ini. Tapi dia percaya bahwa semua yang telah terjadi pastinya ada hikmah yang akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. I decided to stop living in the past and just decided to live. It killed me to know that she'd sit and wait for me. All the chaos, the conspiracies, my beliefs. Singkat cerita, setelah 2 tahun menjalani hukuman, Alex kemudian dibebaskan dan berniat pulang ke rumah orang tuanya. Tapi saat dia keluar dari penjara, tiba-tiba si cantik Ambu Rahoy Kira muncul menggunakan mobil sport Mercedes-Benz berwarna hitam. Halo. Ternyata berita kematian Kira hanyalah sebuah pengalihan dan dia pun bisa bebas berkat bantuan pamannya yang memiliki jabatan penting di pemerintahan Amerika. Dan ternyata paman Kira yang dimaksud adalah kepala keamanan bank yang saat itu menginterogasi Alex. Yang lebih mengejutkan lagi bahwa paman Kira merupakan orang yang berada di balik semua yang terjadi, dan berkat dia pula lah akhirnya FBI bisa menangkap hacker terkenal di dunia yaitu Z yang telah lama menjadi buronan. Dan akhirnya film ini pun We'll get him on insider trading and fraud. Help him make money. And we're gonna organize everything. Tamat. 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.